ini adalah sindiran bahwa tempat kamu yang paling aman itu ya di neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa man tagha, siapa yang telah melampaui batas, au mujawazatul haqq, atau sudah sangat-sangat kelewatan batas, fa innal wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi mereka lebih mementingkan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahim, neraka adalah tempat mereka kembali. Jadi ma'wa itu adalah tempat yang aman. Istilahnya itu kalau seandainya kita itu lagi huru-hara atau lagi ada sebuah chaos gitu, atau perang atau apa gitu, jadi kita pasti mencari tempat aman. Tempat aman itu apakah itu di gua, apakah itu di bunker istilah kita, apakah itu di rumah, atau tempat di mana kita bersembunyi sehingga orang-orang itu tidak mengetahui kita. Itu toro, yang mana ma'wa. Itu ma'wa, itu adalah tempat di mana yang paling aman menurut kita, padahal sebenarnya itu tidak aman. Jadi seakan-akan ini adalah sindiran bahwa tempat kamu yang paling aman itu ya di neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau seandainya kita itu tempat aman itu di rumah kita, orang-orang yang melampaui batas di mana tempatnya? Ya tempatnya di neraka, itu yang paling aman. Seakan-akan Allah menyindir bahwa tempat kalian itu yang paling aman ya di neraka nanti. Seperti itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang hanya mementingkan dunianya saja tanpa memikirkan akhiratnya. Wa atharal hayatad dunya, seakan-akan mereka itu hidup 1000 tahun. Jadi seakan-akan mereka itu tidak mati-mati lagi. Kita tahu bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang muslim atau orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Itu otomatis. Kenapa dikatakan sijnul mu'min? Kenapa dikatakan penjaranya orang mukmin? Orang mukmin itu pasti susah. Maksudnya susah itu mereka pasti bersusah payah di dalam kehidupan mereka. Contohnya saja, pagi-pagi sudah bangun, setelah itu sholat subuh dulu. Belum pun masak nasi, belum pun mau persiapan, belum apa-apa. Bangun-bangun menghadap Allah dulu. Setelah menghadap Allah baru mengerjakan apa yang ingin dikerjakan. Setelah itu persiapan berangkat kerja. Duhurnya nanti ada sholat, asarnya nanti ada sholat, maghribnya nanti ada sholat, isyanya nanti ada sholat. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Hingga membuat seakan-akan susah banget menjadi kita seorang muslim. Padahal sebenarnya itu adalah bekal kita. Sekarang saja baru terbukti di antara semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ternyata itu punya manfaat yang sangat besar. Contoh misalkan sholat. Orang yang sholat itu lebih sehat daripada orang yang tidak sholat.
Sekarang ada istilahnya senam yoga. Senam yoga adalah senam di mana tidak membutuhkan gerakan yang banyak, namun lumayan berat. Ternyata di Islam sudah punya senamnya sendiri. Seakan-akan senamnya itu seperti senam yoga. Dia adalah sholat, terutama ketika kita sujud. Sujud itu adalah membisikkan di bumi, tapi didengar sampai ke arasy Allah, ke langit sana. Jadi seakan-akan kita membisik ke bumi, tapi bisikan kita itu didengar sampai ke langit. Itu sangat dahsyat. Dan ternyata di dalam sholat itu punya sebuah manfaat yang sangat besar. Jadi ada di dalam otak manusia tempat di mana tidak bisa mengalir darah sama sekali kecuali kalau dia bersujud. Dan ketika itu darah akan mengalir di dalam otak dan akan berputar sampai ke jantung kembali, sehingga darah terpompa dengan bagus dan pikiran serta otak yang dialiri darah itu menjadi lebih kuat ingatannya. Itu baru ditemukan pada abad sekarang. Padahal sholat itu sudah disuruh ribuan abad. Sekarang baru ditemukan manfaat kesehatannya. Itu baru sholat, belum lagi puasa. Orang sekarang berlomba-lomba untuk puasa, bukan hanya orang muslim, tapi juga orang-orang non-muslim. Mereka berlomba-lomba berpuasa. Ternyata dengan berpuasa saja kita sudah banyak mendapatkan manfaat. Manfaat apa? Ternyata ketika kita berpuasa, reproduksi daripada makanan yang kita biasa konsumsi pada siang atau pagi hari itu akan berhenti, dan itu membuat jalannya pengolahan dari makanan itu menjadi lebih bagus. Istilahnya itu mesin. Kalau mesin itu terus berjalan, lama-lama kan mesinnya itu kan akan rongsok, rusak. Tapi dengan adanya puasa, mesin yang biasanya kita pakai 24 jam, kita istirahatkan dulu mesinnya itu. Jadi ketika dia bermain lagi atau dia akan berjalan lagi, dia akan lebih bagus jalannya. Itu baru ditemukan ketika abad-abad ini. Dan semuanya banyak banget dalam kehidupan kita yang memang Allah berikan hikmah dan pelajaran yang sangat besar. Nah, sekarang muslim itu sangat-sangat beruntung. Orang-orang muslim itu sangat-sangat beruntung. Dengan ibadahnya saja mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan. Apalagi dengan yang lainnya, seperti muamalah kita bersama manusia, muamalah kita dengan hewan, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Jadi beruntunglah kita yang menjadi muslim karena semuanya sudah diatur, dan tinggal kitanya saja kita ikut apa yang Islam suruh atau memang ikut apa yang kita mau. Itu tergantung kepada kita nantinya. Maka oleh karena itu jangan lebih mementingkan dunia, karena sesungguhnya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan ibadah yang kita kerjakan selama ini adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sebenarnya tidak butuh ibadah kita. Hanya saja kita butuh kepada ibadah kita sendiri, karena itu adalah pemberat kita ketika hari akhir nanti. Maka ketika kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan apa yang engkau suruh dan saya meninggalkan apa yang engkau larang. Maka fadkhulul jannata bisalam, maka masuklah surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke 40.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ayat yang ke-40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Seperti tadi, kita mau ini makan, kita mau melakukan ini silakan. Namun di dalam Islam sudah diatur. Kalau seandainya kamu makan, silakan makan yang baik-baik saja. Kalau seandainya kamu minum, silakan minum yang baik-baik saja. Tinggalkan yang tidak baik karena itu tidak berguna dan akan memudaratkan kamu. Seperti halnya alkohol. Alkohol ternyata itu sangat-sangat besar mudaratnya. Sangat-sangat besar efeknya dari orang yang melakukannya. Ketika orang melakukan meminum, itu dia sudah hilang ingatan. Dan ketika hilang ingatan, dia akan melakukan apa yang dia lihat. Kalau seandainya dia lagi pusing atau dia lagi stres, benar-benar stres, minum alkohol, hilang ingatan, dia hancurkan semuanya. Sampai-sampai misalkan ada pengajian atau ada musola, dia hancurkan musola-musolanya. Setelah dia sadar, dia tidak tahu apa yang sudah saya lakukan. Maka mudaratnya sangat besar, sangat-sangat tidak dianjurkan. Makanya jangan minum. Tapi ternyata pada masa Rasul dulu tidak istilahnya itu diperbolehkan minum dulu. Karena zaman jahiliyah dulu itu istilahnya minum. Jadi mereka itu ada anggur yang mana anggurnya itu anggurnya itu dibuat seperti istilahnya ditinggal. Ketika ditinggal, asamnya itu akan naik dan ia lebih enak. Tapi ada efek sampingnya, dia memabukkan. Nah, orang dulu nggak ada istilah bir, nggak ada istilah topi miring dan lain sebagainya, nggak ada. Anggur itu yang sudah lama itu mereka minum kembali dengan tujuan yang pertama untuk menghangatkan badan ketika itu, atau memang hanya untuk enak-enak minum. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang 100%. Enggak boleh, enggak. Tapi yang pertama adalah turun ayat, kalau seandainya kamu sholat, silakan sholat, kecuali orang-orang yang mabuk, nggak boleh sholat. Jadi orang-orang yang mabuk itu nggak boleh sholat. Akhirnya perlahan demi perlahan orang-orang yang biasa minum, ketika waktu-waktu dekat sholat nggak minum. Jadi masa Rasul dulu juga minum istilahnya. Jadi, tapi pelarangan atau turunnya ayat tentang khamar itu adalah pelarangan yang memang mutadarrij, pelan-pelan, berangsur-angsur. Enggak 100% enggak boleh minum, enggak. Tapi apa? Kalau seandainya kamu mabuk, enggak boleh sholat. Artinya kalau dekat-dekat waktu sholat, jangan mabuk. Dipelanin. Jangan terlalu langsung. Lalu turun ayat yang kedua sama juga, jangan minum. Yang ketiga sudah fajtanibu, sudah tinggalkan. Jadi istilahnya itu yang kebiasaannya orang-orang muslim ketika waktu pertama kali turunnya Al-Quran, mereka itu biasa mabuk atau biasa minum-minum. Jadi setelah turunnya ayat itu enggak serta-merta langsung enggak boleh, enggak. Tapi secara perlahan-lahan. Kalau sholat enggak boleh minum. Gitu. Setelah itu turun ayatnya lagi sampai ketika mereka sudah siap untuk tidak minum lagi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, yaitu kalau ijtanibu, dilarang 100%. Maka ketika itu umat muslim juga sudah siap untuk tidak minum lagi. Itu adalah sebuah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan berangsur-angsur atau
salah satu cara bagaimana kita berdakwah juga. Hikmahnya seperti itu. Jadi orang kalau seandainya berdakwah atau mengajak orang, nggak boleh kita langsung, "Oi, sini, kalau enggak kamu mati nanti masuk neraka." Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Kita bilang manfaatnya. "Oh, kamu kenapa nggak mengaji? Kenapa nggak sholat? Ayo bareng-bareng kita sholat. Siapa tahu nanti dengan sholat itu kamu menjadi tenang. Yang biasanya galau nanti insya Allah akan lebih enak lagi. Bergerak juga sudah lebih enak lagi." Sedikit-sedikit kita pahamkan sampai ketika, "Oh, kenapa kamu nggak sholat?" Padahal sholat itu adalah kewajiban. Dan ketika kita beranjak mendakwah sedikit demi sedikit, pelan-pelan, setelah itu masuk ke dalam relung hati dia, maka insya Allah orangnya itu akan juga ikut kepada Islam. Itu sebenarnya metode dakwah yang Allah turunkan dari ayat pelarangan khamar tersebut.